Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat, atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik untuk menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman. Karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter, atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih mulia dari itu, kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah.
Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang dikasihi, yang berada di rumah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah yang ke-6. Pada hari Minggu ini, kita merayakan masa penantian akan kehadiran Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menanti kedatangan Roh Kudus. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu ini, saya mempersilakan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan berdiri kita menyanyikan NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara, silakan duduk. Dan jemaat yang kekasih, setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan keberanian. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati
panggilannya. PKJ 219 akan membimbing kita untuk memahami kasih Tuhan di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Jemaat yang terkasih, kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, mari kita memeriksa diri kita. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih. Kasihanilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang seringkali menyakitkan hati-Mu Tuhan. Kadang kami juga mempunyai sifat membenci, kerap menggoda dan merasuki hidup kami. Kami mohon Tuhan, ampuni kami, perbaharuilah hidup kami oleh kasih-Mu, sehingga kami boleh layak menjadi anak-anak tebusan-Mu. Ampuni kami, kuduskan dan layakkanlah kami pada hari ini untuk datang kepadamu, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus pengasih kami berdoa. Amin. Ya Yesus, tolonglah. Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2 kita nyanyikan sebagai nyanyian pengakuan dosa kita. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku
Saudara, marilah bangkit berdiri dan hiduplah dalam anugerah Tuhan yang dikutip berdasarkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Allah kita. Marilah kita saling menerima, mengasihi, dan mengampuni dengan menyatakan salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita angkat pujian kita, kasih paling agung, kita nyanyikan untuk menghantar kita, menyatakan kesanggupan kita atas anugerah Tuhan. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun pun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, dengan mengucap syukur, kami akan mendengarkan sabda-Mu dan bersabdalah kami siap mendengarkannya, supaya kami melakukan seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, bacaan yang kita ambil hari ini ialah Yohanes 14 pada ayat 15 sampai dengan 21. Mari kita ikuti pembacaannya. Jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, supaya aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan berbagi setiap orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, sesuatu yang mengalir ada yang tak kelihatan tapi sangat berdampak. Misalnya darah dalam tubuh, saraf yang menggerakkan fisik kita dan lain-lain. Ada juga air, misalnya di sungai, yang kelihatan juga berdampak. Jadi entah kelihatan pun tidak, semua yang mengalir akan memberi dampak. Maka saudaraku, kasih surgawi yang ada pada sanubari kita mestinya akan mengalirkan kasih kepada dunia sebagai dampak keberadaan orang-orang yang percaya. Satu hal perlu kita perhatikan. Aliran darah yang terhalang lemak tubuh itu pertanda bahaya. Aliran air seni yang tersendat pada laki-laki itu gejala prostat dan lain-lain, cari sendiri. Ya, jika terhalang ada sinyal tidak beres. Mau yang lancar atau yang wajar, silakan putuskan. Saudara, tema minggu kita hari ini terkait dengan kasih, pengenalan, dan aksi nyata. Maka mari kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah engkau dikasihi Yesus, pasti. Sekali lagi ya, engkau dikasihi Yesus. Engkau mencintainya, bisa jadi maybe yes, maybe no. Karena itu coba katakan dengan tenang, setenang-tenang sanubarimu, aku sangat mencintaimu Yesus. Maka saya percaya kita akan menjadi murid yang sangat mengenal Yesus dan akan menurutinya, memberlakukan perintah Tuhan, mencintai sesama dan dunia ciptaannya. Yang kedua, kata roh penolong dan penghibur yang dalam bahasa Alkitabnya disebut parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk menolong orang lain di saat kesulitan. Maka roh itu yang akan tetap menyertai saudara selama-lamanya, yang berarti berkesinambungan dalam semua gerak hidup. Setiap saat kita akan katakan Tuhan itu sangat baik. Kecuali saudara punya sumber penyembahan lainnya. Saudaraku, roh kebenaran itu akan mengarahkan para murid untuk memahami makna dan tujuan hidup, yakni meneruskan kasih Allah kepada dunia. Maka mari perhatikan,
Dunia tidak mengenal Sang Parakletos, itu kata Yesus. Tapi engkau, para murid, mengenalnya. Apakah Yesus hendak memuji murid-murid itu yang baru hanya sekian waktu mengenalnya? Bukan, bukan itu. Kata dunia menyebut pertentangan antara yang tidak bersedia dan yang bersedia menerima Yesus di dalamnya. Karena itu saudara-saudariku, betapa berharganya engkau dibuatnya mengenal dan mengasihi Dia yang penuh cinta dan yang punya karakter berkorban sesungguhnya. Mengasihi sesama setelah dikasihi Yesus harusnya berdampak menjadi saudara sungguh percaya, sungguh sadar keputusan mengikut untuk mencintainya, dan berani mengalirkan kasihnya kepada orang lain seperti Dia mengasihi banyak orang. Yang ketiga, saudaraku, apakah wujud pengasihanmu tentatif dan jika sedang mood? Atau apa yang terjadi ketika kebencian menggelegak bagai air mendidih? Bisakah engkau memahami diri orang itu dan memberi kebaikan kepada orang yang kau benci? Hanya menuai kegagalan. Bagaimana juga mengalirkan kasih Yesus kepada orang-orang yang membenci gereja? Maka saya menganjurkan, berdamailah dengan dirimu dan berdamailah dengan sesamamu. Tuhan ada di antara kalian, karena memang itu urusanmu dengan Tuhan. Bukankah engkau orang yang terhubung akrab dengan Tuhan, yang tahu apa kehendaknya? Yang keempat, renungkan dengan cerdas apa yang terjadi saat ini di banyak penjuru dunia, yakni krisis yang sedang melanda. Bisakah kita menyelami kondisi keadaan itu terjadi pada seseorang dengan sebaik-baiknya, sepenuh perasaanmu? Lalu kita berani berkata, aduh kasihan mamae. Tapi adakah doa, bahkan aksi menolong agar orang itu keluar dari kondisi krisis tersebut? Kapan dirimu berdampak bagi sesama kalau engkau terlalu asik mengasihi dirimu sendiri? Saudara, simpati tak cukup ketika empati harus nyata. Omong kosong mengangkat cerita luar biasa, tapi enggak punya makna. Karena sesungguhnya dunia yang tidak mengenal Yesus perlu aksi nyata. Ketika kasih sorgawi itu membuatmu semakin dekat dengan kemuliaan Yesus, perlu aksi nyata. Ketika kasih sorgawi itu membuatmu semakin dekat dengan kemuliaan Yesus, itu tak patut berhenti sampai di situ. Mestinya kita perlu relaksasi sejenak untuk refleksi dan bangkit dengan sejuta harapan, menyebarkan kasih sorgawi yang diberikan kepadamu, agar kita tahu bunga Injil bagi kamu yang kudapat kuberi. Lihatlah Kidung Jemaat 423 bait yang keempat. Nah, mengalirkan kasih itu adalah kehendak Tuhan dan menyenangkan segenap ciptaan Tuhan. Roh kebenaran akan selalu menolong dan menghibur, menguatkan dan memotivasi dirimu untuk menolong sesamamu dalam kesukarannya. Pasti Tuhan besertamu. Amin.
Jemaat yang di rumah, mari kita berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Marilah saudaraku kita mengangkat doa syafaat kita. Kita memohon kepada Tuhan. Ya Allah, hanya dalam belas kasihan-Mu kami bersukaria dan menikmati Minggu Paskah terakhir saat ini, lalu terus berbuat yang terbaik seperti yang Kau kehendaki, mengalirkan kasih setia Tuhan bagi sesama dunia ciptaan-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keterbatasan. Engkau berkati saudara kami Likedai yang sedang menanti masa perawatan untuk operasi bagi tubuhnya. Tuhan sertai dia dan dia percaya bahwa operasi itu akan menjadi jalan keluar bagi kesehatan tubuhnya. Berkati anak-anaknya dan juga suaminya Hermandai, kasihanilah mereka. Dengan mengucap syukur kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati saudari kami, anak kami Eva Buru Tambunan, Nyonya Pangaribuan, dan memberkati keluarga ini untuk merawat janin dan calon bayi mereka, supaya pada waktunya semuanya akan lahir dengan sukacita. Terima kasih untuk perawatan yang dijalani supaya janin itu bertumbuh sebagaimana mestinya. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang terus bersabar sambil menanti selesainya masa COVID-19 di Indonesia, dan kami sabar serta mau setia pada seruan pemerintah daerah dan pusat kami, supaya kami juga percaya bahwa bencana ini akan kami lawan bersama-sama. Berkatilah pemerintah kami baik pusat dan daerah untuk bersama-sama dapat melawan COVID ini, dan juga memberkati semua tim dokter, para medik untuk melalukan semua persoalan ini dari Pertiwi Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, hiruk pikuk di sekitar pembagian bansos, kiranya Tuhan akan menolong supaya semuanya membangun dan membantu masyarakat terdampak COVID-19. Terima kasih untuk negeriku, untuk Indonesia kami yang tetap akan bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan mendengarkan kami dan gereja-gereja yang terus berseru memohon pertolongan Tuhan, supaya kami menjadi umat yang setia kepadamu. Kasihanilah kami ya Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa dalam nyanyian ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adapun dasar atau nas firman Tuhan yang melandasi persembahan kita di minggu hari ini terambil dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-14 yang berkata, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 294 bait 1 dan 2. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati yang terang menerawat yang pedih. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, puji dan syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu di minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau izinkan kami kembali memberikan persembahan yang sebenarnya semua itu berasal daripada-Mu. Berkati persembahan kami agar menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu secara khusus di lingkup GKI Kebon Bawang. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian dari NKB 191 bait 1 dan 3. Kita akan menyanyikan pujian ini sebagai penutup ibadah kita di hari ini dalam Roh Yesus Kristus. Yesus Kristus kita satu tetap, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Haleluya.
surga.